Daripada kita mati kelaparan dalam rumah begini, kita nekat jualan keluar, Pak. 3, 2, 1, open your mind and have nice listening. Hello good day good people, apa kabar hari ini? And I wish kalian semuanya selalu baik-baik saja. Well, selamat bergabung kembali di channel podcast saya, Rauf Kabanyas, pada kesempatan kali ini. But before of all, I would like to say terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah follow maupun subscribe channel ini. Terima kasih sudah menunggu dan podcast episode ke-1 di bagian kedua ini telah rilis kembali. Masih kembali dengan pembahasan tema ini, yaitu memetik makna terhadap pandemi COVID-19. Setelah membahas pemahaman secara dasar di part 1 kemarin, maka tibalah saatnya saya akan membahas part 2, yakni mengenai kebijakan pemerintah dalam pusaran pandemi COVID-19. Well guys, before all, saya pribadi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada korban COVID-19, baik yang telah meninggal dan masih dalam perawatan. Semoga yang meninggal diterima di sisinya dan yang masih dalam proses perawatan, semoga Allah SWT mengangkat virus dari tubuhnya dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya untuk membahas topik kali ini, saya pribadi jujur sedikit berat hati karena mau tidak mau kita harus menginformasikan kepada publik inilah keadaan pemerintah kita sekarang. Update terakhir, dilansir dalam website resmi Republik Indonesia yang menginformasikan berita dan data mengenai COVID-19 pada tanggal 16 April 2020, dalam lingkup global sudah ada 213 negara yang terjangkit virus ini. Dan 1.878.489 kasus terkonfirmasi, serta 119.044 meninggal dunia. Wow, how scary it is. Dan dalam lingkup Indonesia sendiri, sebanyak 5.136 positif dan 469 meninggal dunia, serta 446 dinyatakan sembuh. Hai guys, setelah mengetahui data tersebut, sejenak kita berpikir betapa ganasnya virus ini. Well, let's start. Dalam preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada alinea keempat ada satu frasa yang utama menjadi kewajiban pemerintah, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka secara langsung ini adalah tugas utama dari pemerintah. Saya akan membuka pembahasan kali ini dengan kotisi yang sangat bermakna di tengah pusaran pandemik COVID-19 ini oleh seorang presiden Ghana, yakni Nana Akufo-Addo. Beliau mengatakan, "We know how to bring economy back to life. What we don't know is how to bring back people to life." Yang artinya, kita tahu bagaimana cara menghidupkan kembali ekonomi, tapi kita tidak tahu cara menghidupkan lagi orang yang mati. Lalu, pikiran saya mengarah kepada perlindungan hak asasi manusia, dalam hak ini hak untuk hidup, or we can say right to life, yang di situ diatur dalam konstitusi kita. Salah satu asas hukum yakni Salus Populi Suprema Lex Exto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Maka dari situlah sebenarnya kedaulatan suatu negara hukum yang wajib melindungi warganya. Tetapi fenomena dewasa ini, atas tertimpanya bencana yang masuk dalam kategori non-alam, banyak sekali yang meragukan pemerintah dalam penanganan virus COVID-19. Tak sedikit juga yang mengkritik, bahkan juga menghujat. Mari kita dengarkan seksama. Pemerintah nampaknya tidak cepat tanggap dalam hal ini. Jadi membiarkan dan kemudian bermain justru pada isu-isu yang menenangkan, nggak penting gitu. Seperti enjoy aja dan lain-lain. Itu kan menurut saya nggak tepat. Jadi kita udah level ketiga, tapi kita cara masih level 1. Oke. Jadi teorinya salah teori ini. Nah, yang sakit punya kesadaran untuk pakai masker. Bagaimana dengan di negara kita yang dari tadi nih muncul pertanyaan, yang sakit mungkin nggak bisa punya akses untuk membeli masker dengan harga yang murah.
Jadi fokus, pemerintah mohon fokus. Sudahlah, kita nggak usah lagi bicara soal tadi insentif supaya orang berwisata kemana-mana. Waktu Wuhan itu kita nyantai. Bahkan ada pejabat yang menantang dengan sombongnya tidak akan datang ke sini. Nggak bisa main-main saya kira. Jadi seperti ini good people, agar kita tidak terbelenggu terhadap arus penggiringan opini yang ujungnya dikatakan tidak objektif, good people harus juga tahu dan memahami bahwa pemerintah sebenarnya sejak awal tahun 2020 sudah melakukan upaya-upaya khusus dalam pengamanan WNI yang berada di Cina loh. Dilansir di detik.com pada Rabu 29 Januari 2020, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sedang intens berkomunikasi dengan WNI yang berada di Wuhan dan sekitarnya. Pemerintah juga mencari solusi untuk mengirimkan bantuan logistik. Dan pada tanggal 1 Februari 2020, pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menunjuk pesawat Bakti Air untuk menjemput WNI yang berada di Provinsi Hubei, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Nah, hingga hari Kamis 13 Februari 2020, belum ada kasus terkonfirmasi positif virus corona di Indonesia. Padahal di seluruh dunia tercatat lebih dari 60.000 kasus terkonfirmasi, dengan jumlah korban meninggal dunia lebih dari 1.600 orang. Lucunya, bahkan Menteri Kesehatan sempat menantang penelitian Harvard pada saat itu. World Health Organizations atau WHO sempat mempertanyakan mengenai 0 kasus virus corona di Indonesia. Karena sangat mustahil sekali, Indonesia yang menjadi negara terbesar di Asia Tenggara masih belum mendeklar adanya warga yang positif terhadap virus ini. Dan pada akhirnya, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi ditemani Menteri Kesehatan Dr. Terawan melalui konferensi pers secara resmi mengumumkan 2 orang pertama Indonesia yang dinyatakan positif corona. Menurut Jokowi, 2 warga negara Indonesia tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Well, good people, mari kita lihat bersama-sama bagaimana langkah pemerintah dalam menanggulangi virus corona ini. Sepekan setelah diumumkannya 2 pasien positif corona oleh Presiden, jumlah kasus baru menjadi 19 orang. Betapa cepatnya peningkatan penyebaran virus ini. So good people, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini pemerintah Indonesia dapat dikatakan kurang gercep alias gerak cepat dalam merespon penyebaran virus ini. Karena pasalnya, banyak sekali publik menilai bahwa pemerintah kurang transparan terhadap distribusi informasi kepada publik. Ya memang sih, kita tidak tahu dari mana virus ini menyebar. Tetapi kebijakan pemerintah sangatlah kontras terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya sedari awal, pemerintah bisa mencontoh kebijakan beberapa negara. Yang paling dekat ialah negara tetangga yakni Singapura. Singapura mendapatkan apresiasi langsung oleh WHO karena dinilai cukup cepat dan sigap merespon penyebaran virus ini. Sebenarnya kalau kita mau melihat sedikit faktor mengenai kurangnya efektivitas pemerintah kita dalam menangani ini, sudah sejak fase pertama, yakni mengenai kurang sigap dan tegasnya pemerintah untuk menutup layanan akses udara di bandara-bandara internasional. Karena seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan pada awal Februari 2020, bahwa pemerintah hanya membatasi 2 bandara dan hanya untuk penumpang, tidak untuk kargo. Dalam konteks lain, dilansir pada halaman kompas.com 25 Februari 2020, bahwa pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menganggarkan 72 miliar rupiah untuk membayar jasa influencer dan promosi media demi menggenjot pariwisata Indonesia yang lesu karena terdampak penyebaran virus corona. Influencer dan promosi media digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara agar datang ke Indonesia. Hello sir, logika dasarnya sih, waduh, kita menggebu-gebu nih ya untuk mendatangkan wisatawan asing, sama halnya juga mendatangkan virus tersebut ke negara ini. Tapi sih kita nggak tahu good people bahwa pada saat itu pemerintah tidak memberikan konsekuensi logis dari kebijakan tersebut. Mungkin yang ada di pikirannya gimana ekonomi kita tetap tumbuh di tengah pandemi virus ini. Walaupun kenyataannya sekarang sudah terbalik 360 derajat. Well. Sebenarnya sih kalau kita ingin mengelaborasi ketidakmaksimalan pemerintah dalam menangani pandemi virus ini,
Mungkin durasi podcast ini bisa berjam-jam ya. Tetapi saya singkat dan ringkas saja dengan menggunakan hasil penelitian dari Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES yang membahas tentang komunikasi politik Kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi COVID-19. Nah, hasilnya, selama menghadapi pandemi yang disebabkan virus corona itu, ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi. Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder terhadap virus corona atau COVID-19 ini. Wow. Well, good people, pasti good people ya semacam mau ketawa tapi takut dosa mungkin ya. Tapi sih kalau good people agak sedikit kepo, silakan ketik aja di Google mengenai 37 pernyataan yang blunder menurut LP3ES yang saya sebutkan barusan. Setidaknya kita mengetahui bahwa kurangnya koordinasi yang intensif di dalam pemerintahan kita selama penanganan pandemi COVID-19 ini sehingga membuat masyarakat terbelenggu dan kebingungan. Nah, good people, dalam menyikapi hal tersebut, saya ingin memberikan tanggapan serta solusi yang mungkin masih jauh dari kata kesempurnaan. Harapannya sih agar bisa didengar langsung oleh Presiden Jokowi. Karena suara saya ini mewakili banyak suara yang mungkin tidak bisa diucapkan secara langsung oleh masyarakat di sana. Well, the respectable my humble presidents and all the ranks, kita sangat menyadari bahwa tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan diterima dengan baik dan legowo oleh semua tatanan masyarakat. But I'm pleased to you all, do the best for our people. Untuk Pak Jokowi, seharusnya momen ini benar-benar dijadikan oportunitas leadership Anda bagaimana bisa menentukan arah kebijakan yang mengakomodir suara-suara elemen yang berkaitan. Dan sangat miris good people ketika ada perkataan dari seorang ibu pedagang kaki lima yang kemarin diundang di salah satu acara stasiun televisi. Mungkin curhatannya ini mewakili sekian ribu bahkan juta warga negara Indonesia yang lain. Mari kita dengarkan seksama. 10 hari saya di rumah, namanya saya punya kebutuhan banyak, anak masih kecil-kecil Pak, kami masih butuh biaya, harus nyetor rumah juga. Jadi saya coba nggak ada lagi pegangan, daripada kita mati kelaparan dalam rumah begini, kita nekat jualan keluar Pak. Itu saya lakukan untuk menyambung hidup Pak. Kalau nggak seperti itu, bagaimana nasib kami Pak? Anak saya masih kecil, masih butuh biaya. Wah, sangat miris ya good people. Jadi ada 5 solusi yang saya ingin sampaikan. Pertama, jika masih sangat berat mempertimbangkan untuk menetapkan lockdown atau karantina wilayah, lakukanlah rapid test secara masif serta akurat, seperti halnya Korea Selatan. Karena per 24 Maret 2020, case fatality rate atau yang disebut dengan CFR di Korea Selatan sebanyak 0,01% dengan kematian 91 kasus dari 8.565 kasus terkonfirmasi. Dan penilaian WHO, langkah negara Korea Selatan memang cukup efektif daripada beberapa negara yang menerapkan lockdown. Dan yang kedua mengenai distribusi bantuan ekonomi atau sosial kepada masyarakat yang kurang mampu secara efektif. Hal ini untuk mencegah serta meminimalisir warga yang tidak bisa bergantung hanya diam di rumah demi melanjutkan rantai kehidupan keluarganya. Dan yang ketiga, pemenuhan alat pelindung diri atau disebut dengan APD yang layak bagi tenaga medis yang menjadi frontliner dalam mengawal pandemi ini. Jadi begini good people, beberapa media memberitakan bahwa bantuan APD oleh pemerintah masih dikatakan cukup lamban karena terbukti masih ada beberapa rumah sakit yang dijadikan sebagai rujukan masih belum menerima bantuan peralatan tersebut. Sehingga banyak sekali gerakan donasi masyarakat umum kepada pihak dokter dalam pemenuhan APBD ini yang seharusnya ini menjadi kewajiban dari pemerintah. Dan yang kelima, percepat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memerangi virus ini. Seperti halnya nih, pembuatan pos-pos di arah jalan desa. Karena yang saya khawatirkan good people,
banyak orang yang berasal dari kota yang masuk dalam kategori red zone ini tidak terdeteksi dengan cepat. Nah, dalam skala desa ini sangat penting. Well, good people, mungkin itu menurut saya sangat urgent hari ini agar dilakukan oleh pemerintah. So, good people, saya memohon sekali dengan hati yang paling dalam kepada kalian semua bahwa hari ini kita tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah, tetapi ujian ini harus kita lawan bersama. Tingkatkan rasa solidaritas antar sesama, hilangkan ego bila ujungnya hanya menjadi sandiwara. Saya yakin kita bisa memetik hikmah yang sangat luar biasa di balik pandemi virus corona, karena Allah selalu bersama kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Well, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam bagian yang kedua episode ke-1 ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di ulasan selanjutnya. Thanks for hearing and paying attention to this channel. And the last I say, see you next good people. Stay, enjoy and relax. Goodbye.